Halo sustainers, kalian tahu nggak? Makanan yang kita produksi setiap harinya dapat terbuang sia-sia menjadi sampah. Di Indonesia, pada tahun 2022, sampah makanan merupakan sampah terbanyak dari timbulan yang dihasilkan sampah nasional. Serta, di tahun 2021, Indonesia menjadi negara tertinggi pertama di Asia Tenggara dan menjadi salah satu negara terbesar di dunia sebagai penghasil sampah makanan terbanyak. Sampah makanan yang dihasilkan Indonesia berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional pada tahun 2021 mencapai 46,3 ton pada skala nasional. Menakjubkan bukan? Dalam artian, Indonesia termasuk pada kategori negara yang kelebihan makanan. Tapi sayangnya, Indonesia juga yang menjadi negara dengan tingkat kelaparan yang tinggi. Lalu, apakah sustainers pernah mendengar istilah food waste? Yap, food waste merupakan sebuah makanan yang layak dikonsumsi manusia, akan tetapi dibuang dan berakhir di tempat sampah. Nah, sampah makanan yang dibuang tersebut pada akhirnya akan menumpuk di TPA. Ngomong-ngomong soal food waste, ini terjadi karena adanya beberapa hal, seperti penyediaan makanan berlebihan yang bersisa sehingga terbuang, lalu membeli atau memasak makanan yang kurang disukai, kurangnya perencanaan produksi pada saat berbelanja, mengambil makanan secara berlebihan, dan makanan olahan yang mendekati tanggal kadaluarsa, tapi gak langsung dikonsumsi sampai habis. Sustainers, tahu nggak nih kalau sampah makanan ini sangat berdampak negatif terhadap lingkungan, bahkan manusianya juga loh. Dampak negatif yang dihasilkan dari food waste ini seperti krisis pangan, pemanasan global, limbah air limbah, pencemaran udara, bahkan sampai kerugian terhadap ekonomi. Melihat banyaknya dampak negatif yang dihasilkan dari food waste ini, berbagai solusi dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti halnya pemerintah, perusahaan bisnis makanan, maupun kita sebagai konsumen. Yang pertama, hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai food waste. Tujuannya agar masyarakat lebih peduli akan isu tersebut. Selain itu, pemerintah dapat melakukan program pengumpusan di tiap kota dan menyediakan tempat sisa makanan yang masih layak konsumsi untuk dibagikan ke orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, perusahaan bisnis makanan seperti restoran dan tempat kelontong. Perusahaan tersebut dapat melakukan evaluasi mengenai tingkat pemborosan makanan serta menerapkan praktik terbaiknya. Contohnya, seperti menawarkan promosi separuh harganya saat mendekati tanggal kadaluarsanya, menawarkan porsi kecil, melakukan edukasi terhadap konsumen mengenai pentingnya food waste ini, serta dapat menyumbangkan kelebihan makanan yang telah disiapkan untuk amal. Yang ketiga, dari pihak konsumen. Nah, kita sebagai konsumen juga harus mempelajari mengenai cara penyimpanan makanan yang benar, lebih menyadari sepenuhnya ketika membeli makanan, serta mempelajari mengenai pengoplosan dan dapat mencegah pemborosan pembelian makanan. Nah, sustainers, ternyata kita juga bisa loh mengurangi food waste dari rumah masing-masing. Apa aja sih yang bisa kita lakukan? Kita harus lebih mengenal kebiasaan serta pola makan, seperti makan makanan yang sangat disukai dan makanan yang akan dimakan secara teratur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pembuangan makanan. Selain itu, kita perlu belajar untuk menyimpan makanan dengan benar serta memahami tanggal kadaluarsa agar dapat mengetahui makanan mana yang harus dimakan terlebih dahulu. Melakukan pengumpulan terhadap sisa makanan juga gak kalah penting loh. Nah, yang terakhir, jika kita sedang kelebihan makanan atau masakan, kita dapat membagikan ke tetangga. Selain bisa meminimalisir dari adanya food waste, kita bisa sekalian sedekah loh. Jadi sustainers, food waste dapat berkurang bahkan gak ada jika kita dapat bekerja sama untuk mengurangi food waste ini. Kerjasama ini dapat melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, perusahaan bisnis makanan, serta konsumen. Maka diharapkan semua pihak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap food waste. Mari sayangi lingkungan dengan lebih bijak dalam pemilihan makanan yang akan kita konsumsi untuk menghindari makanan terbuang sia-sia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa!